Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing atau sedikit memaparkan tentang PPDB SMP pada tahun 2021. Tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya, mudah-mudahan pemirsa YouTube diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa YouTube yang sudah bersedia atau meluangkan waktunya untuk subscribe dan tekan lonceng. Silahkan di-share, mudah-mudahan video atau YouTube dari saya ini bermanfaat. Kita mulai. Jalur PPDB tahun pelajaran 2021-2022 ini dibagi menjadi 4 jalur, yaitu jalur zonasi 50%, afirmasi 30%, perpindahan tugas orang tua dan atau anak guru 3%, prestasi 17%. Kemudian dari 4 jalur ini, PTOG dan anak guru dibagi 2 lagi, yaitu untuk PTO 1%, anak guru 2%. Kemudian dari prestasi 17% dibagi 3, yaitu surat keterangan nilai akhir 15%, tahfidz 1%, non-akademik atau akademik 1%. Nah, kemudian bagi SMP negeri yang berbatasan langsung dengan daerah luar kota Bekasi, maka kuota prestasi surat keterangan nilai akhir menjadi 2% untuk dalam kota dan 3% untuk luar kota. Ini daya tampung lulusan SD dan daya tampung SMPN di Kota Bekasi. Kita lihat kalau dibaca satu-satu mungkin lumayan panjang. Jumlahnya saja, jumlah lulusan SD negeri, SD swasta dan MI pada tahun 2021 ini yaitu atau sebanyak 45.430, dan daya tampung untuk sekolah menengah pertama negeri yaitu 13.088 calon peserta didik dan 384. Hingga kalau di jumlah daya tampung SMPN itu yaitu 13.472 atau keserap 29,80% dari total daya tampung SD dari lulusan SD negeri, swasta, dan MI pada tahun 2021. Ketentuan khusus dan ketentuan umum, nah ini yang harus diperhatikan. Ketentuan khususnya yaitu 1. Calon peserta didik berusia paling tinggi 15 tahun pada bulan Juli pada tanggal 1 Juli 2021. 2. Memiliki ijazah SD atau yang sederajat SD negeri, swasta maupun MI dan paket A. 3. Bukti kepesertaan dalam jaminan sosial seperti PKH, KIP, SKTM. Ini bagi calon peserta didik yang memilih jalur afirmasi. 4. Surat keterangan pindah kerja dari instansi terkait apabila calon peserta didik nanti akan memilih jalur PTO atau perpindahan tugas orang tua. 5. Surat pengangkatan orang tua sebagai guru bagi calon siswa yang akan memilih jalur guru. 6. Sertifikat prestasi akademik dan non-akademik. 7. Sertifikat atau piagam atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh lembaga tahfidz dan dilegalisir oleh lembaga pengembangan tilawatil Quran, dalam hal ini LPTQ Kota Bekasi. Nah, ini ketentuan khususnya.
Kemudian sekarang ketentuan umumnya yaitu 1. Akte kelahiran, 2. Kartu keluarga, 3. Surat keterangan nilai akhir, ijazah, dokumen lainnya yang sejenis, 4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua calon peserta didik. Selanjutnya yaitu kita bahas satu-satu dari masing-masing jalur. Yang pertama yaitu jalur zonasi. Nah, ini di deskripsi saya tuliskan juga atau tautkan link YouTube bagaimana cara mengukur jarak dari rumah ke sekolah yang dituju. Jadi murni ini adalah seleksi dari jarak. Metode seleksinya yaitu jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Yang kedua, usia peserta didik. Artinya, ketika ada calon peserta didik yang jarak rumah ke sekolah tujuannya sama, maka akan diseleksi by sistem berdasarkan usia. Artinya, siswa atau calon peserta didik yang lebih tua, maka dialah yang akan terseleksi. Ini oleh sistem ya, bukan manual. Kemudian yang kedua, jalur afirmasi. Nah, ini adalah jalur PPDB online yang diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan berdomisili di Kota Bekasi. Seleksinya verifikasi dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, 2. Usia peserta didik, 3. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Nah, ini artinya kalau peminat banyak, maka sistem akan menyeleksi ketiga tahapan ini. Ketika ini sama semua punya, maka akan diseleksi usianya, usia calon peserta didik. Ketika 1 dan 2 sama, maka yang terakhir diseleksi adalah jarak tempat tinggal. Yang terdekatlah yang akan diterima atau lolos seleksi. Berikutnya ya adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Penerimaan peserta didik baru secara online diperuntukkan bagi calon peserta didik yang terdampak perpindahan tugas orang tua ke wilayah Kota Bekasi. Contoh TNI, Polri, tenaga kesehatan, BUMN yang asalnya atau kakaknya dari luar Kota Bekasi pindah ke Kota Bekasi, maka bisa melampirkan surat tugas dari perusahaan atau instansi atau lembaga. Metode seleksinya yaitu 1. Verifikasi surat tugas orang tua, 2. Usia peserta didik, 3. Prestasi surat keterangan nilai akhir. Nah, ini berarti kalau 1 dan 2 lolos, maka yang diseleksi terakhir oleh sistem adalah prestasi surat keterangan nilai akhir. Berikutnya yaitu jalur guru, jalur anak guru. Penerimaan peserta didik baru secara online diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tuanya berprofesi atau bekerja sebagai guru dan masih aktif mengajar di wilayah Kota Bekasi. Metode seleksinya sama seperti PTO atau perpindahan tugas orang tua, yaitu apabila 1 dan 2, apabila 1 lolos, maka kemudian calon siswa tersebut sama-sama anak guru, maka usia calon peserta didik yang tertua yang akan lolos. Apabila 1 dan 2 sama, maka yang terakhir diseleksi oleh sistem adalah prestasi SKNA. Selanjutnya adalah jalur prestasi SKNA. Prestasi berdasarkan ketentuan sebagai berikut, yaitu 1 70% nilai rata-rata rapot. Nah, ini mata pelajarannya yaitu mata pelajaran pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, SBDP,
penjas, olahraga, olahraga dan kesehatan. Diambil dari rapot kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1 dari SD, MI atau paket A. Yang kedua, 30% nilai ujian sekolah dari mata pelajaran pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya karya, penjas. Nah, ini diambil 30%-nya. Kemudian metode seleksinya yaitu nilai tertinggi berdasarkan ketentuan di atas, otomatis by system. Apabila ada calon peserta didik yang jumlahnya sama, maka sistem akan membaca atau menyeleksi nilai tertinggi mata pelajaran matematika. Apabila percis nilai matematikanya sama, usianya sama, nilai tertingginya sama, saya ulangi, apabila nilai tertingginya sama, nilai matematikanya sama, maka sistem akan menyeleksi, yaitu di antara peserta yang sama poin 1 dan 2 ini, mana calon peserta didik yang lebih tua. Walaupun beda hari atau beda tanggal, maka sistem akan menyeleksi secara otomatis. Berikutnya, jalur prestasi akademik non-akademik. Penerimaan peserta didik baru online diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik ataupun non-akademik. Nah, ini metode seleksinya, verifikasi sertifikat atau piagam. 2. Nilai prestasi SKNA plus poin tertinggi. Nanti poinnya ada setelah ini. 3. Usia peserta didik. Nilai akhir SKNA plus poin tertinggi. Apabila ini sama, maka sistem akan menyeleksi dari usia calon peserta didik. Ketentuan sertifikat akademik. Prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik pada kegiatan lomba OSN, Olimpiade Sains Nasional jenjang SD, MI, dibuktikan dengan tanda bukti prestasi, bisa sertifikat, piagam, dan lain-lain, yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Berarti paling lamanya itu yaitu kalau sekarang 2021 di 2018 atau 2019. Mata pelajaran matematika dan IPA. Tingkat kejuaraan ini direferensikan 3 tingkat, yaitu tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota. Ketentuan sertifikat non-akademik. Prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang non-akademik pada kegiatan lomba seni dan olahraga SD atau MI dibuktikan dengan tanda bukti prestasi, baik sertifikat maupun piagam, yang diterbitkan paling singkat 6 bulan, paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, dan wajib mendapat pengesahan legalisir dari KONI Kota Bekasi. Kategori perlombaan yaitu O2SN, FLS2N, Festival Olahraga Seni Pelajar Guru, Porda, Popda, kejuaraan lain yang diselenggarakan secara resmi dan diakui oleh kelembagaan olahraga daerah. Tingkat kejuaraannya yaitu tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota. Ini skema poin akademik atau non-akademik. Juara 1 tingkat nasional 30 poin, 2 juara keduanya 27 poin, juara ketiganya 25 poin. Untuk tingkat provinsi, juara satunya 25 poin, kedua 22 poin, ketiga 20 poin. Untuk juara 1 tingkat kota 20 poin, juara keduanya
18 poin, juara ketiganya 16 poin. Kemudian jalur prestasi tahfidz Quran. Ini alhamdulillah Kota Bekasi selalu mengakomodir atau mengapresiasi calon peserta didik yang tahfidz Quran. Dibuktikan dengan piagam atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Bekasi. Metode seleksinya sama seperti prestasi non-akademik, yaitu verifikasi sertifikat, nilai prestasi SKNA plus poin tertinggi, usia peserta didik. Jadi kalau poin 1, 2 sama, sistem akan membaca usia calon peserta didik yang paling tua, dialah yang akan lolos. Untuk poin tahfidz 1 juz sampai 10 juz itu 10 sampai 100 poin. 11 juz sampai dengan 20 juz 110 sampai dengan 200 poin. 21 juz sampai dengan 30 juz 210 sampai dengan 30 poin. Ini artinya kalau kita perhatikan 1 juz sama dengan 10 poin. 2 juz hafal 2 juz berarti 20 poin. Kemudian jadwal pelaksanaan. Yang pertama pendataan terlebih dahulu. Pendataan calon peserta didik lulusan dalam kota kita perbesar 7 Juni sampai 18 Juni. Ini pendataan dilakukan oleh wali kelas sekolah asal melalui laman Belajar Siap ID selambat-lambatnya sampai dengan 15 Juni 2021 pukul 15.00. Dan yang kedua 7 Juni sampai 18 Juni calon peserta didik mendatangi loket pelayanan pra pendaftaran. Nah, ini untuk yang lulusan luar kota atau lulusan tahun lalu atau tahun kemarin ya. Membawa dokumen fisik, kartu keluarga, SPJTM, raport 5 semester terakhir, hasil ujian akhir sekolah selambat-lambat tanggal 15 Juni 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Calon peserta didik akan menerima tanda bukti pra pendaftaran oleh petugas untuk digunakan saat tahap pendaftaran. Nah, ini jadi yang lulusan tahun lalu atau lulusan luar kota bisa mendatangi Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kemudian pendaftaran sesi 1 ini untuk perpindahan tugas orang tua, anak guru, akademik dan non-akademik tahfidz Quran. Pelaksananya yaitu 21 Juni sampai dengan 24 Juni. Pendaftaran dimulai pukul 9 sampai pukul 3 sore pada tanggal 21 sampai 23 Juni. Orang tua atau wali bisa mengakses bekasisiapppdb.com, memilih jalur, menentukan 2 pilihan sekolah, dan upload dokumen pendukung. Kedua, seleksi. Nah, ini seleksinya 21 Juni sampai 24 Juni 2021. Hasil seleksi muncul secara sistematik dan real time. Jadi pada terakhir daftar yaitu tanggal 24 Juni, maka diterima atau tidak diterimanya akan jelas terpampang di situs ini ya, web bekasisiapppdb.com pada pukul 15.00. Nah, kemudian sesi 2 untuk pendaftaran PPDB jalur prestasi SKNA dalam kota dan luar kota. Waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 25 Juni sampai 27 Juni. Sama untuk waktu setiap harinya yaitu pukul 9
sampai dengan pukul 3 sore atau 15.00. Peserta didik atau orang tua calon peserta didik bisa login, kemudian memilih jalur, menentukan 2 pilihan sekolah, upload dokumen pendukung. Nah, ini pendaftaran terakhir tanggal 26 Juni pukul 15.00. Kemudian hasil seleksi bisa dilihat pada tanggal 27 Juni 2021 pukul 15.00. Kemudian sesi 3 ini untuk pendaftaran PPDB jalur afirmasi. Waktu pelaksanaannya tanggal 28 Juni sampai 30 Juni. Waktunya sama, yaitu pukul 9 sampai 15. Web dibuka pukul 9 dan di close atau di off-kan pukul 15. Memilih jalur sama 2 pilihan sekolah tujuan. Pendaftaran terakhir pada tanggal 29 Juni pukul 15 dan hasil seleksinya yaitu tanggal 30 Juni 2021 pukul 15. Jadi ketika di close pendaftaran tanggal 29, besoknya 1 hari kemudiannya ada pengumuman pukul 15. Kemudian sesi 4, nah ini untuk jalur zonasi, yaitu 1 Juli sampai dengan 3 Juli. Waktunya pukul 9 sampai 15 di web yang sama, kemudian memilih jalurnya sama juga 2 pilihan sekolah tujuan. Pendaftaran terakhir tanggal 2 Juli pukul 15, kemudian hasil seleksinya itu tanggal 3 Juli pukul 15 atau jam 3 sore real time. Pengumuman dan daftar ulang. Pengumuman penetapan peserta didik baru itu tanggal 6 Juli. Hasil seleksi ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Daftar ulang tanggal 7 sampai tanggal 9. Nah, ini yang harus dicatat karena kalau tidak daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang dituju dengan cara klik tombol daftar ulang pada laman bekasisiapppdb.com. Daftar ulang berakhir pada tanggal 9 Juli 2021 pukul 15.00. Demikian pemaparan dari saya, pemirsa YouTube. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian apabila ada pertanyaan umum yang sifatnya urgent, pemirsa YouTube bisa menghubungi call center Kota Bekasi di nomor telepon 1500 444 dan ada WhatsApp Dinas Pendidikan yaitu 0821 1378 1258. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sudah saya paparkan. Jangan lupa sekali lagi saya mohon untuk subscribe dan tekan lonceng karena insya Allah saya akan update terus mengenai info-info dan tips-tips pada PPDB Kota Bekasi tahun pelajaran 2021-2022. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.